dari tadi Mas Adi tuh nanya tentang hubungan intim. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Apa ya? Selamat datang di podcast Apoteker K24 Klik. Hai Sobat Sehat, selamat pagi dan ketemu lagi bareng kita berdua. Pastikan diri kamu sehat dan selalu semangat untuk menjalani kehidupan ini. Oke? Mantap. Dan yang paling penting adalah selalu menjaga protokol kesehatan. Tuh. Oke, kita tos dulu sih. Oke. Tos apa namanya? Corona. Corona. Oke, 1, 2, 3. Set. Tosnya dulu. Set. Nggak jadi. Karena corona masih ada. Oke. Tuh. Tapi hari ini Sobat Sehat, konten kali ini cukup kontroversial karena berawal dari satu info-info yang kemarin merebak gitu. Jadi gini nih Mbak Putri. Apa gimana Mas Adi? Kemarin kan pada saat pandemi berlangsung gitu kan, COVID-19 itu ada info berita banyak ibu-ibu yang hamil. Wah. Jadi Tanpa direncanakan. jadi banyak yang kebobolan. Gitu kan. Wah, iya. Makanya dari info ini kita akan jadikan judul untuk kita bahas berdua. Oke? Apa tuh Mas Adit? Judulnya adalah berhubungan intim takut kebobolan. Gimana solusinya? Solusinya Mas Adit sebagai seorang wanita pada suami istri seperti itu ya, di sang istrinya harus bisa yang namanya menghitung masa subur. Oke, solusi pertama adalah menghitung masa subur. Iya, itu adalah hal yang alamiah sih sebenarnya ketika berhubungan supaya nggak kebobolan. Menghitung masa subur pada wanita itu sangat penting. Kemungkinan terjadi itu bisa karena masa subur berbeda-beda tiap orang. Cara menghitung masa subur seperti apa? Siklus wanita itu biasanya dia mendapatkan period atau menstruasi itu kan normalnya 28 hari nih Mas Adit. Nah, kamu bisa menghitungnya dari 28 kurangi 18, yaitu dapat angka 10. Nah, 10 itu merupakan hari ke-10 untuk pertama kali setelah menstruasi. Jadi misalnya nih, Sobat Sehat menstruasi pada tanggal 10. Tanggal 10 namanya. Betul. Nah, berapa tanggal menstruasinya tinggal ditambah 10 tadi yang dari hasil 28 kurangi 18 tadi. Kayak gitu. Jadi masa suburnya adalah dari tanggal 20 seperti itu. Kalau 25? Kalau misalnya dari tanggal 25, tinggal dikurangi 18 berarti hari ke-7. Nah, hari ke-7 misalnya kalian dapat menstruasinya pada tanggal 10, berarti masa suburnya itu pada tanggal 17. Hai Sobat Sehat, balik lagi bareng kita berdua di podcast Apoteker K24 Klik. Langsung ke pertanyaan selanjutnya di segmen kedua. Oke. Tapi sebelum itu kamu subscribe ya di channel K24 Klik dan tulis komentarnya. Iya, betul. Alat dan obat apa yang menurut kalian pas untuk menunda kehamilan? Tulis di komentar di bawah. Kalau berhubungan intim, saat istri haid, itu kemungkinan terjadi kebobolan itu bisa enggak sih? Jawabannya bisa. Walaupun bisa Sobat Sehat. Iya, walaupun di saat haid itu memang kemungkinan hamilnya kecil, tapi bukan berarti kehamilan tidak terjadi pada saat menstruasi. Mbak Putri. Yes, gimana Mas Adit? Subur itu bisa dirubah nggak sih? Diperpanjang atau diperpendek bisa gitu ya? berubah nggak sih gitu? Sebenarnya kalau dari wanita sendiri masa menstruasi itu pasti akan berubah-ubah Mas Adit. Pengennya nggak usah berubah di situ terus nggak bisa. Ya, karena banyak faktor Mas Adit yang bisa mempengaruhi. Salah satunya adalah hormon yang ada di dalam tubuh si wanita itu yang akan mempengaruhi siklus menstruasinya itu akan berubah-ubah seperti itu. Faktor yang mempengaruhi masa subur itu adalah faktor apa? Apakah seorang istri itu sampai kapan sih masa suburnya? Sampai usia berapa? Nah, itu biasanya di terakhir atau biasa kita sebut istilahnya menopause itu di usia 45 sampai 55 tahun. Menopause itu apa ya? Jadi aku taunya wah itu menopause banyak sih dengan itu kita familiar banget. Nah, kembali lagi kayak yang aku udah jelaskan bahwa kalau orang yang sudah menopause itu istilahnya ya lebih gampangnya adalah wanita itu sudah tidak menstruasi lagi atau tidak mengeluarkan darah kotor. Welcome back ya di podcast Apoteker K24 Klik. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Pertanyaan yang tadi yang harus kita bahas adalah apakah ada nggak
nggak sih alat atau obat untuk mencegah kehamilan? Oh ya, udah lah. Berarti selain menghitung masa subur ya Mas Adit ya. Oke, ada nggak sih? Sebenarnya ada banyak. Konsultasikanlah dengan pasangan dan dokter seperti itu. Kalau aku pengennya yang cepat, praktis dan aman ya, agar tidak kebobolan ya Mas Adit ya. Oke, nah sebenarnya ada beberapa macam nih. Salah satunya tadi kan kontrasepsi kalender yang tadi sudah. Oke, sudah. Nah, yang lain yang paling umum adalah kontrasepsi pil KB misalnya. Pil KB. Iya. Nah, yang kedua bisa dengan suntik atau dengan IUD. Lalu bisa ada alat tambahan. Alat tambahannya apa? Iya, biasanya adalah kondom. Setelah itu yang permanen dengan jangka panjang seperti itu adalah operasi kecil, yaitu dengan istilah vasektomi atau tubektomi. Ngeri guys, ini kayaknya kayak nggak bakal hamil lagi gitu ya? Iya, yang terakhir ini tadi dua yang tubektomi dan vasektomi ini kemungkinan hamilnya sangat kecil karena sudah dilakukan operasi. Oke, alat-alatnya dan obat sudah ada dan kalian udah langsung jawab. Dari yang udah dijelaskan sama Mbak Putri, kalian tulis aja di kolom komentar. Menurut kalian, obat atau alat apa yang pas untuk bisa menunda kehamilan khusus Pak Sutri? Jadi langsung aja komen di K24 Klik atau di podcast Apoteker K24 Klik di YouTube pastinya. Oke, ya langsung aja nih tentang yang namanya yang pertama tadi pil KB. Pil KB itu seperti apa sih? Ya, jelasnya. Kalau pil KB sebenarnya banyak mereknya, banyak ragamnya juga, sobat sehat. Tapi pil KB itu berisi hormon estrogen maupun progesteron. Nah, estrogen dan progesteron ini adalah hormon yang memang dikonsumsi untuk wanita ketika mereka mau berhubungan, nanti kehamilannya itu probabilitasnya kecil. Peluangnya kecil ya? Iya, tidak akan terjadi pembuahan seperti itu. Yang selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah dengan suntik. Suntik itu seperti apa? Oh ya, kalau suntik biasanya itu tidak setiap hari dilakukan kan? Suntik kan? Iya. Nah, tapi kalau pil KB balik lagi Mas, kalau untuk pil KB itu setiap hari harus dikonsumsi karena pil KB-nya daily. Kalau suntik nggak harus daily. Iya, kalau suntik biasanya ada yang range 3 bulan, ada yang range 6 bulan seperti itu. Kalau tadi alat tambahan gitu? Alat tambahan kondom biasanya ada di apotek-apotek maupun aplikasi beli obat online. Seberapa aman sih kondom? Nah, amannya sebenarnya lebih aman menggunakan kondom ya Mas. Kalau misalnya si wanita sudah minum pil KB, tapi si pria, pasangan prianya bisa menggunakan kondom, itu akan lebih bisa menjaga agar tidak terjadi kebobolan. Hai Sobat Sehat, thank you yang udah gabung dan tonton konten kita di podcast Apoteker K24 Klik. Kesimpulannya nih apa nih? Oke, kesimpulannya sebenarnya kalau tetap mau berhubungan intim tapi tidak mau kebobolan, pilih alat kontrasepsi yang tepat seperti itu. Yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, alat kontrasepsi yang cukup banyak ragamnya itu tadi harus kalian diskusikan dengan pasangan kalian mana yang cocok, mana yang paling nyaman, dan kalian bisa konsultasikan dengan dokter tentunya. Oke, kita berdua pamit. Tapi tunggu dulu, ada pertanyaan yang ketinggalan Sobat Sehat. Wah, apa ini Mas Adit? Ini Mbak Putri, kalau terlanjur berhubungan intim, alat yang tepat untuk menunda kehamilan apa ya? Ada, namanya morning after pills atau pil kondar. Wow, amazing. Nah, Mas Adit, sebenarnya dari tadi Mas Adit tuh nanya tentang hubungan intim. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Apa ya?